our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops. The country's public broadcaster says they're expected to be stationed in the south of the Strip between Rafah and Khan Yunis. Indonesia's Army Chief of Staff says up to 8,000 soldiers could be sent, but details, including the date of deployment, hasn't been finalised. Indonesia dilaporkan akan mengirimkan 8.000 pasukannya ke Gaza untuk menjaga perdamaian pada akhir Juni mendatang. Beberapa pihak melihatnya sebagai hal positif, namun beberapa di antaranya menganggap ini akan menjadi tindakan yang justru menguntungkan Israel. Namun tanggapan Hamas mungkin telah mewakili keraguan penduduk Indonesia terkait pengerahan ribuan pasukan Indonesia. Hamas dikabarkan telah mendengar komitmen Indonesia untuk tidak menerapkan agenda Israel. Sehingga dalam pengerahan pasukan ini, Israel tidak sepenuhnya menjadi pihak yang diuntungkan. Lagi pula, Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang akan mengirimkan pasukan ke Gaza. Penasaran siapa saja yang juga akan melakukannya? Mari kita bahas. Sejak Oktober 2025, gencatan senjata sebenarnya sudah diberlakukan. Secara formal, serangan dihentikan, akses perbatasan dibuka kembali, senjata mulai ditarik, dan proses pembangunan Gaza direncanakan berjalan. Namun kenyataannya masih jauh dari suasana damai. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sejak gencatan berlaku, sekitar 591 warga Palestina meninggal dan 1.578 lainnya terluka akibat serangan Israel. Karena situasi belum stabil, fase kedua berupa stabilisasi serta demilitarisasi mulai didorong sejak Januari 2026. Donald Trump menargetkan pengerahan sekitar 10.000 personel pasukan keamanan internasional. Tantangannya jelas, hanya sedikit negara yang bersedia terlibat, baik secara politik, pendanaan, maupun pengiriman pasukan. Bahkan Amerika Serikat sendiri masih kesulitan, meski sudah mengajak sekitar 70 negara ikut serta dalam misi tersebut. Saat banyak negara masih berhitung, Indonesia justru memilih bergerak lebih dulu. Pemerintah mengumumkan partisipasi resmi dalam misi ke Gaza, dan langkah itu langsung menarik perhatian dunia. Indonesia disebut sebagai negara pertama yang terbuka menyatakan kesiapan mengirim pasukan, dengan estimasi kekuatan sekitar 8.000 personel. Pengiriman pasukan ini dikaitkan dengan piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun keputusan tersebut bukan langkah spontan. Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak menjelaskan TNI telah mulai menyiapkan personel sambil menunggu koordinasi resmi terkait kebutuhan serta karakter pasukan yang diperlukan. Bahkan sejak November, Menteri Pertahanan menyebut Indonesia sudah melatih sekitar 20.000 prajurit, terutama untuk misi kesehatan dan konstruksi. Secara teknis, kesiapan pasukan sebenarnya sudah cukup matang. Meski begitu, ada satu faktor penentu yang belum terpenuhi, yaitu mandat resmi PBB. Pemerintah menegaskan pengiriman pasukan harus berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan hanya Dewan Perdamaian. Alasannya penting, Dewan Perdamaian bukan bagian dari PBB. Tanpa mandat tersebut, pasukan berpotensi kehilangan pelindungan hukum internasional, sementara seluruh biaya misi harus ditanggung sendiri oleh negara. Gaza jelas bukan Lebanon atau Afrika. Israel masih menjadi kekuatan militer dominan di sana. Bahkan Israel khawatir kehadiran pasukan Indonesia justru berubah menjadi semacam perisai manusia. Masuknya Indonesia dalam jumlah besar tentu menjadi tekanan politik tersendiri bagi Israel. Karena itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu Donald Trump, salah satunya membahas batas peran pasukan internasional di Gaza. Di sisi lain, Hamas mengeluarkan peringatan keras terhadap pasukan stabilisasi internasional, termasuk kontingen Indonesia. Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan pasukan asing harus berada dalam batas ketat agar tidak menjalankan agenda Israel. Indonesia memang sudah siap, namun pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar siap menanggung semua resikonya? Pakistan menjadi salah satu negara yang paling sering disebut akan ikut mengirim pasukan ke jalur Gaza. Dukungan domestiknya cukup kuat. Survei nasional menunjukkan hampir 3/4 warga Pakistan mendukung pengerahan pasukan sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional. Secara diplomatik, Pakistan juga sudah masuk ke lingkaran pembahasan. Mereka bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump dan baru-baru ini menghadiri konferensi Komando Pusat Amerika Serikat di Qatar.
Forum ini dihadiri perwakilan hampir 45 negara membahas operasional International Stabilization Force. Rumornya Pakistan siap mengirim sekitar 3.500 tentara. Namun sampai sekarang belum ada keputusan resmi pemerintah. Sumber diplomatik menegaskan keterlibatan Pakistan saat bergantung pada mandat transparan, netral secara politik, serta fokus stabilisasi kemanusiaan, bukan pelucutan senjata atau penegakan hukum di Gaza. Artinya Pakistan siap, tetapi hanya jika batas perannya sangat jelas. Turki juga disebut serius menyiapkan langkah militer ke jalur Gaza. Sejak November 2025, Ankara dilaporkan mulai mengumpulkan satu brigade berisi sekitar 2.000 tentara untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi. Unit ini bukan pasukan biasa, melainkan personel berpengalaman di zona konflik dan operasi penjaga perdamaian. Di panggung politik, Turki sebenarnya ada tempat yang menguntungkan. Gedung Putih sudah memastikan Ankara masuk ke komite inti yang akan mengawasi pengelolaan Gaza setelah perang. Dengan modal kemampuan militer dan teknologi yang canggih, Turki dipandang bisa memainkan peran yang sangat besar. Namun ganjalannya bernama Benjamin Netanyahu. Sejak Januari, ia berkali-kali menegaskan satu hal, pasukan Turki tidak akan diizinkan masuk Gaza. Sikapnya bahkan lebih keras. Netanyahu menyatakan Turki tidak akan diberi wewenang dalam badan-badan yang dibentuk Donald Trump untuk mengelola Gaza pasca perang. Turki boleh siap, tetapi aksesnya masih dikunci rapat. Berbeda dengan Turki, Mesir justru disebut mendapat restu langsung dari Israel. Bahkan ada wacana Mesir akan memimpin pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Dorongan ini muncul karena Mesir yang sejak awal mendorong pengerahan pasukan internasional untuk mengawasi genjatan senjata, terutama setelah Israel merespons secara militer dugaan pelanggaran genjatan di Rafah. Meski demikian, Kairo tidak mau gegabah. Mesir menyatakan hanya akan ikut jika ada resolusi resmi PBB dan ada persetujuan dari Palestina. Bagi Mesir, ini penting karena modal keamanan di Gaza tidak bisa disamakan dengan wilayah konflik lain. Dalam kondisi normal, urusan keamanan ditangani polisi, tetapi sekitar 58% wilayah Gaza masih berada di bawah pendudukan Israel, sehingga di luar jangkauan yurisdiksi Komite Keamanan. Wilayah-wilayah itu, menurut Mesir, harus ditempatkan di bawah Komite Perdamaian, bukan ditangani pasukan stabilisasi biasa. Jadi, Mesir siap memimpin, asalkan aturan mainnya benar-benar jelas. Qatar juga menyatakan siap memberi kontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Perannya bahkan sudah terlihat sejak awal proses. Pada Desember 2025, Qatar menjadi tuan rumah pertemuan penting yang membahas tahapan genjatan senjata, termasuk rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional. Secara diplomatik, Qatar dikenal memiliki jaringan komunikasi luas serta pengalaman panjang dalam memediasi konflik. Namun hambatannya sama seperti Turki, penolakan dari Israel. Israel menilai keterlibatan Qatar berpotensi membawa pengaruh politik yang tidak diinginkan di Gaza. Qatar sudah menyatakan kesiapan membantu, tetapi di Gaza niat baik belum tentu otomatis diterima. Arab Saudi menyatakan dukungan terhadap penempatan pasukan internasional bermandat Perserikatan Bangsa-Bangsa di jalur Gaza. Kehadiran pasukan ini dirancang untuk memperkuat otoritas Palestina, bukan mengambil alih perannya. Namun bersamaan dengan itu, Arab Saudi juga memimpin upaya negara-negara Arab mencari alternatif terhadap rencana ambisius Donald Trump soal masa depan Gaza dan Rafah, termasuk skenario tanpa penduduk Palestina. Posisi ini membuat Saudi berada di dua arah sekaligus, mendukung stabilisasi internasional, tetapi menolak solusi yang menghapus Palestina dari peta. Saudi tetap terlibat, namun dengan garis merah yang jelas. Bagi Donald Trump, rencana Gaza tidak berhenti pada genjatan senjata. Ia berbicara tentang konsep New Gaza dan New Rafah, yaitu versi Gaza dan Rafah yang dibangun ulang sepenuhnya. Dalam bayangannya, kawasan itu akan berubah menjadi destinasi wisata mewah Timur Tengah, bersih, aman, dan tanpa penduduk Palestina. Di balik konsep tersebut, tersimpan skema besar. Sebagian besar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir. Ide ini langsung menuai penolakan keras. Yordania dan Mesir menilai rencana itu berpotensi mengguncang stabilitas keamanan sekaligus demografi kawasan. Arab Saudi juga menunjukkan kekecewaan. Bagi Riyadh, konsep New Gaza dan New Rafah justru menjauhkan tuntutan utama, yakni kemerdekaan Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan dengan Israel. Tanpa Palestina merdeka, normalisasi dinilai sulit terwujud. Di titik inilah International Stabilization Force atau ISF muncul sebagai penyangga.
Secara konsep, ISF menawarkan peluang perdamaian yang lebih konkret, menjaga gencatan, melindungi warga sipil, serta membuka ruang politik baru. Namun realitas lapangan tidak sederhana. ISF bisa dipersepsikan Hamas sebagai alat agenda asing, sementara Israel mungkin melihatnya sebagai hambatan terhadap kebebasan operasi. Gaza akhirnya berpotensi menjadi modal perdamaian baru, atau justru kembali menjadi medan konflik berikutnya.